Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Jemaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. Alhamdulillah, pada siang kali ini insyaallah taala kita akan mengkaji kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Iskandar Al-Syekh Hafizahullah taala yang berjudul Bisnisku Surgaku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan merapat, maju aja yang lebih dekat, yang di belakang, supaya lebih mudah disimak kajiannya. Kemudian insyaallah taala mungkin beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan kajian beliau. Oleh karena itu persiapan hati kita, pendengaran kita, mata kita untuk menyimak nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Terima kasih juga kepada pihak yang telah mendukung, yaitu BMTL Arba, kemudian KPMI Korwil Kuningan, kemudian DKI Masjid Nurul Mutiara Nurul Islam yang ada di wilayah PMK. Kajian ini diselenggarakan oleh Jiswan El Arba, merupakan dari bagian sosial, Departemen Sosial dan Dakwah BMTL Arba. Dan singkat saja, kita langsung kepada inti kajian, kepada Al-Ustaz Nur Muhammad Iskandar LC Hafizahullah taala untuk segera menempati tempat ini siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala fi ayatin ukhra wa qala aydha man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, siap. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, semoga kita semua di dalam lindungan, taufik, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati guru-guru, para ustadz semuanya,
semoga kita semua di menit-menit ke depan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, langsung saja ya. Ini kajiannya insyaallah sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam. Ibu-ibu, mangga Bu, kalau agak lebih mendekat nggak apa-apa Bu, biar apa namanya yang mojok-mojok ya. Jadi apa namanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyaitonu ma'al fadh ya, syaitan itu bersama orang yang terpencar-pencar ya. Ya, bersama orang yang pencar-pencar. Jadi mencar. Nah, itu biasanya dibarengin, ditemeninnya sama syaitan. Nah, begitu juga dalam majelis ilmu. Nah, wa huwa ma'al itsnaini ab'ad. Nah, tatkala dia sudah ngumpul, sudah berdua, nah syaitannya semakin menjauh. Tatkala dia sudah bertiga, nah syaitannya makin menjauh. Tatkala dia sudah rame-rame dalam rombongan soft para penuntut ilmu, syaitannya semakin, ya makanya kalau ngaji Pak, kalau yang pojok-pojok biasanya itu yang tidur. Ya seperti itu. Ya, langsung saja ibu-ibu, bapak-bapak, ini semoga insya Allah Pak, langkah kaki kita, ya kendaraan yang kita nyalakan untuk kesini di tengah terik matahari ya yang panas, nah insya Allah ya akan menjadi jalan kemudahan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini insya Allah kita kajian santai Bu ya, kajian santai. Nah, ilmu agama itu agak sulit. Nah, kali ini kita akan membahasnya secara santai ya. Jadi barang siapa yang bertanya langsung saja Bu ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka halaman pendahuluan Bu ya, pendahuluan. Ya, nah, jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini kajiannya judulnya Bisnisku Surgaku ya. Pertama ya, ini kajian ini sangat penting. Kenapa? Sebabnya satu ya, mencari nafkah atau berbisnis itu adalah mayor pekerjaan yang dilakukan oleh mayoritas seluruh manusia. Mayoritas manusia di bumi itu kerja. Mayoritas manusia di bumi itu kerja, khususnya pria dewasa ya. Kadang-kadang perempuan pun mencari nafkah. Nah, ini satu, karena bekerja itu mencari nafkah dilakukan oleh mayoritas manusia. Kemudian kedua, ternyata Pak ya, ternyata aktivitas yang paling banyak memakan waktu adalah mencari nafkah ya. Nah, kemudian ketiga, aktivitas yang paling banyak kita bikin pusing Bu, aktivitas yang paling banyak kita lelah, kita lalai ya, kita tegang. Nah, itu ada mencari nafkah. Nah, karena tiga sebab ini Bu, tadi pertama apa? Karena dilakukan hampir seluruh orang. Kemudian kedua, aktivitas yang paling banyak memakan waktu. Bisa jadi lebih banyak daripada tidur kita ya. Tidur kita cuma 4, 5, 6 jam, tapi mencari nafkah bisa 6, 7, 8 ya, 8 jam seharinya. Nah, kemudian adalah pekerjaan yang paling banyak membuat tegang, lalai, lelah. Nah, karena tiga ini Bu, maka kita harus berbisnis sesuai ajaran agama Islam ya. Jadi ibu-ibu, nah boleh dilihat nomor berikutnya ya. Jadi agama Islam itu adalah mengerjakan ya, memberikan petunjuk dalam mencari nafkah ini banyak sekali Bu Pak ya, mulai dari segi fikihnya, mulai dari segi tauhidnya, mulai dari segi akidahnya. Nah, itu semua bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu para sahabat dan ulama. Nah, itu referensinya. Atau mungkin ana minjem nuskhohnya Ustaz Fajar. Ana nuskhoh ini aja dah, biar sama. Nuskhoh ini. Ya, Puan. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ini nomor 5 Bu. Ya, nomor 5 itu adalah referensi.
Jadi kesimpulannya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini ya kajian siang ini itu intinya bagaimana bisnis kita, pekerjaan kita, ya dagang kita, profesi kita itu bisa menghantarkan kita ke surga. Ya, Pak ya, kira-kira penting nggak Pak kajiannya Pak? Ya, penting banget Pak ya. Jadi bagaimana ini Pak, 7 halaman ini adalah kesimpulan dari puluhan kitab. Ya, ibu-ibu, ya ini 7 halaman ini adalah kesimpulan dari puluhan kitab dan dari puluhan hadis dan dari puluhan ayat. Nah, saya ringkas, saya bikin formasiin, ringkas, padat sampai 7 halaman ini menjadi bekal kita dalam dagang, menjadi bekal kita dalam kerja bisnis. Ya Pak ya, jadi boleh diikutin satu persatu Pak ya. Nah, nomor 5 Pak, ya nomor 5 itu adalah sumber. Ya, sumber dari kitab ini, yaitu Al-Quran, hadis, dan nasihat para ulama. Nah, nomor 6, ya, ajaran apa aja kita dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam mencari nafkah, yaitu ada tauhid. Ya, jadi dagang ada tauhidnya Pak. Ya, yang UMKM, ya mau dagang apapun yang dijual, ya apapun yang dibisnisin, ya apapun ya, dalam sektor manapun, pakaian, makanan, minuman, pendidikan, nah itu semuanya ada nasihatnya di sini. Ya, nah itu ada tauhidnya, ada fikihnya, dan ada akhlaknya. Nah sekarang yang ketujuh, ya yang 7 penting nih, ya yang 7 penting. Apa tujuan Anda mencari nafkah? Ya, yang ketujuh, apa tujuan Anda kerja? Apa tujuan kita berkarya? Apa tujuan kita nyari uang? Ya, apa tujuan kita berprofesi? Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, berarti Pak, ya kalau kita ya bekerja mendapatkan hasil tapi kok nggak bahagia, nah berarti cara mencarinya itu masih salah. Ya, kalau ada orang ya yang punya penghasilan walaupun besar tapi nggak bahagia, ya, nah maka dia cara mencari nafkahnya masih salah. Berbeda begitu juga kebalikannya. Tatkala seorang muslim punya penghasilan walaupun sedikit tapi bahagia, nah maka itu dalil bahwasanya dia mencarinya ketentuan agama yang benar. Ya, jadi apa tujuan kita bisnis? Yaitu adalah apa? Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sekarang ambisi pembisnis muslim. Ya, nomor 8, Bu ya. Ambisi pembisnis muslim yang hakiki adalah bagaimana ia bisa menjadikan hartanya harta yang berkah. Ya, nah ini ambisinya. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kan ya kita dalam mencari nafkah itu tidak lepas ya dari perhitungan angka, dari perhitungan saldo, dari perhitungan untung dan rugi. Itu pasti kita dalam dagang masih begitu. Nah, kebanyakan dari kita itu ambisinya masih seputar untung dan rugi. Nah, ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, ambisi pembisnis muslim yang sejati itu adalah bagaimana harta kita bisa menjadi harta yang berkah. Nah, harta yang berkah itu bagaimana? Nah, nomor 9. Harta yang berkah adalah harta yang bisa mengantarkan pemiliknya ke surga. Ya. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu kaidah kita ya. Nih, dari nomor 7, 8, 9, ini harus kita ingat.
kita harus ingat ya, nggak perlu uang itu banyak-banyak, yang penting cukup ya. Nggak perlu ambisi ya mengalahkan para pesaingnya, nggak perlu. Yang penting adalah 3 ini. Pertama, saya kerja tujuannya agar bahagia dunia akhirat. Dah. Ya. Adapun makannya apa, tinggalnya di mana, pangkatnya apa, itu nomor 2, urusan belakangan. Yang penting saya bahagia di dunia dan akhirat. Ambisi yang selalu ada di hati kita adalah apa? Adalah supaya harta kita menjadi harta yang berkah. Ya, ambisi harta yang berkah. Nah, harta yang berkah itu apa? Yaitu yang bisa menghasilkan, ya, menyampaikan kita ke surga. Jadi uang yang kita punya, rizki yang kita punya, itu gimana supaya jadi berkah? Apa itu berkah? Yaitu bisa menghantarkan kita sampai masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya supaya harta saya bisa mengantarkan saya ke surga? Caranya gimana? Caranya 11, Pak, yang ada di buku di diktat ini. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, ini nomor 11 jelas ya. Ikhlas adalah misi utama para makhluk. Mau Anda kerja, mau Anda nggak kerja, ya mau apapun itu kita harus ikhlas. Nah, nomor 12, ikhlas adalah prestasi tertinggi seorang hamba, Pak. Ya, ikhlas adalah prestasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, punten ya, ini semua setiap butirnya ada dalilnya, Pak. Jadi setiap butir nomor poin ini ada dalil Quran atau hadisnya. Cuman kadang nggak saya sebutkan supaya ringkas, supaya sholat asar selesai. Nah, sholat asar datang, ini mudah-mudahan bisa selesai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nasihat pertama adalah ikhlas. Cara pertama supaya bisnis kita bisa menyampaikan kita ke surga, yaitu harus ikhlas. Ya. Ikhlas, ya, ikhlas. Nah, kenapa kok harus ikhlas? Nah, coba dibaca nomor 11. Ikhlas adalah misi utama kita, Pak. Jadi kita terlahir di dunia ini, salah satu tujuan utamanya adalah supaya ikhlas kepada Allah. Nah, yang ke-12, ikhlas adalah prestasi tertinggi seorang hamba. Ya, jadi bapak-bapak, kalau ada pertanyaan, ya, prestasi apa yang paling tertinggi? Ya, prestasi apa yang paling tertinggi? Jawabannya adalah tatkala kita bisa ikhlas dalam pekerjaan kita. Nah, dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya ayat Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya yang memuji para nabi dan rasul dengan ikhlas, ya. Contohnya ayat qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisa. Sebagian bacaan membaca mukhlasa. Jadi Rasulullah pun, Nabi Muhammad SAW disuruh untuk ikhlas. Ya, kemudian Nabi Musa di surat yang lain dipuji karena ikhlas. Kemudian Nabi Yusuf, jazakallahu khairan. Ya, Nabi Yusuf juga sama, dipuji oleh Al-Qur'an, oleh Allah karena ikhlas. Jadi para nabi itu dipuji oleh Allah karena ikhlas. Jadi kesimpulannya apa? Ikhlas adalah prestasi tertinggi, yaitu prestasinya para nabi. Ya, lanjut ya. Nomor 13. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, ya, Ustaz, saya jualan mie ayam. Ya. Gimana caranya ikhlas dalam jualan mie ayam? Ya. Ustaz, saya jualan baju. Bagaimana ikhlasnya dalam jualan baju? Ustaz, saya jualan bakso. Saya jualan nasi uduk. Saya jualan ketoprak makanan. Saya jualan alat tulis. Saya jualan, saya bengkel. Ya. Seperti itu semuanya. Itu gimana cara ikhlasnya jadi jualan-jualan tersebut? Cara ikhlasnya nomor 13. Ya. Cara ikhlasnya itu ada di nomor 13. Caranya satu,
mencari keridhaan Allah dan mentaati perintahnya. Yang salah satunya adalah mencari nafkah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya kenapa kok Anda masuk kantor, ya, yang pergi ke kantor, yang pergi ke rumah sakit jadi dokter, kenapa Anda ke rumah sakit? Nah, tulis ya di depan pintu, ya, ditulis di depan pintu atau di depan lemari baju, tulis niat-niat mencari nafkah. 1 A, yang A Bapak bisa dilihat, mencari keridhaan Allah dan mentaati perintahnya. Dah. Barang siapa yang pergi ke kantor, barang siapa yang pergi keluar rumah mendorong gerobaknya, yang menjajakan dagangannya dengan niat ini, itu maka dia sudah terhitung ikhlas dalam mencari nafkah. Nah, yang B, ya, yang B adalah mencari pahala dan surga. Ya. Jadi untuk apa Anda dagang? Ya. Ya, untuk mencari pahala dan surga. Nah, ikhlas itu. Ikhlas. Nah, yang C, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang C, berbuat baik kepada orang yang kita nafkahkan. Nah, jadi kita mencari nafkah, mencari uang, ya. Niatnya apa? Niatnya untuk berbuat baik, untuk menyayangi, untuk rasa kasih sayang kita pada anak kita, kepada istri kita. Nah, itu maka kita dapat pahala. Ya, sampai sini paham ya, Ibu-ibu? Jadi bagaimana cara supaya kita mencari nafkahnya ikhlas? Ini poin yang nomor 13. Poin 13, kalau kita mau ikhlas dalam dagang, ini poin nomor 13. Nah, kemudian nasihat yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selalu mengingat keutamaannya. Enggak. Iya. Ya, bedanya Masya Allah, tabarakallah. Kalau ridho artinya menerima. Jadi kan jadi di sini nih yang saya katakan di nomor 13, mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Ridho itu artinya sayang, artinya cinta, artinya ya cinta, rela. Allah ridho kepada kita, ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita sebagai hambanya. Itu maksud Allah ridho kepada kita, ya. Allah ridho kepada kita itu maksudnya apa? Allah rela menerima, setuju bahwasanya kita menjadi hamba Allah, ya. Iya, kita hidup mencari keridhaan Allah, itu maksudnya mencari kerelaan, restu dari Allah. Ridho itu restu, ya, restu, ya, kerelaan, ya, kecintaan dari Allah supaya kita dianggap hambanya, ya, seperti itu. Ya, sampai saat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak ada manusia, ya, nggak ada manusia yang dianggap oleh Allah sebagai hambanya secara resmi kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, tatkala kita sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, itu tingkat yang paling tertinggi. Nah, itulah orang-orang yang ikhlas, super ikhlas, ya. Nah, itulah tujuan kita. Memang tingkatan kita tidak Allah, ya, tapi kita harus searah dengan arah Rasulullah, yaitu mencari keridhaan Allah. Apa tadi mencari keridhaan Allah? Yaitu mencari restu Allah supaya Allah mengakui kita sebagai hambanya. Ya, ini bagus, seperti ini ada yang nanya, ya. Kalau dari tadi sebelumnya diem banget, kayak ngomong sama patung saya ini jadinya. Ya, Ibu-ibu, paham ya? Paham ya? Jadi kalau ikhlas itu tulus. Ikhlas itu tulus. Ya, ikhlas itu tulus. Nah, tatkala kita bekerja untuk mencari keridhaan Allah, itu namanya ikhlas. Ya, ikhlas tertinggi. Ikhlas tertinggi itu
tatkala kita berbuat supaya kita mendatangkan ridho Allah, tulus. Jadi misalnya gini, saya berbuat baik untuk orang tua saya. Tujuannya apa? Ya supaya orang tua saya senang sama saya, supaya orang tua saya ridho sama saya. Nah itu berarti tulus kepada orang tua. Ya. Seorang istri berbuat untuk suaminya. Seorang istri berbuat untuk suaminya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya suaminya senang kepada dia, ridho, restu kepada dia. Nah, itu namanya tulus kepada suami. Nah, nanti ada kasus yang lain. Ada istri berbuat baik kepada suaminya. Tujuannya apa? Ya, supaya dibeliin baju. Ya, misalnya supaya dibeliin apa? Diajak jalan-jalan misalnya. Ah, itu kurang tulus. Ya, itu kurang tulus berarti. Ya, kita nah, jadi makanya peringkat kedua, Bu, peringkat kedua dalam masalah peringkat ikhlas yaitu minta surga. Perumpamannya kayak gitu. Kalau saya beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tujuannya supaya mendapatkan keridhaan Allah. Itu berarti tulus banget kita. Nah, berbeda halnya kalau kita ibadah, tujuannya untuk dapat surga. Ya, tujuannya untuk dihindar dari neraka. Ya itu ikhlas juga sih, tapi di bawah peringkatnya di bawah. Sama kayak tadi. Seorang istri berbuat baik kepada suami ternyata bukan untuk mendapatkan kecintaan suaminya, tapi untuk apa? Supaya dibeliin baju, dibeliin perhiasan ya, apalagi dikit lagi mau lebaran ya, seperti itu. Ya, lanjut. Yang belakang dulu ya, Pak Sep. Ya. Kalau niat digabung misal mencari ridho Allah, kan nggak termasuk niat ikhlas. Iya. Tapi kadang ada yang kadang untuk bayar hutang gitu. Iya. Itu gimana? Masya Allah. Pertanyaan bagus banget loh. Pertanyaan bagus banget. Itu hukumnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi gini Pak. Niat yang pertama, jadi gini. Nih, kalau bayar hutang Pak wajib Pak. Jadi itu ibadah digabung sama ibadah. Ya. Nah, saya kasih contoh yang lebih ini. Saya niat mencari nafkah, mau jalan-jalan. Uangnya supaya buat jalan-jalannya murni mubah ya, bukan buat nyenengin istri, bukan buat nyenengin orang tua. Kalau nyenengin orang tua sama istri itu ibadah juga. Ini murni yang mubah. Ngapain kamu nyari duit? Saya mau jalan-jalan ya akhir tahun ini, makanya nih saya lagi nyari tambahan nih. Nah, digabung sama niat ikhlas. Nah, itu jadinya gimana? Itu tetap dapat pahala selama niat mubahnya nggak lebih dari 50%. Selama nggak mendominasi. Ya, selama nggak mendominasi. Ya, paham ya? Misalnya saya niat mencari nafkah, ikhlas. Ikhlas itu 3 ini ya. 3 ini ya, yang A, B, C ini. Apapun yang kita niatkan, yang penting selama A, B, C ini itu termasuk ikhlas. Tapi yang A lebih tinggi daripada yang B lebih tinggi daripada yang C. Nah, kemudian kita gabung dengan yang mubah, Pak. Kayak tadi, mau jalan-jalan misalnya. Nah, maka itu pahalanya jadi kurang. Tatkala niat mau jalan-jalannya lebih mendominasi, maka pahalanya jadi gugur. Jadi capek kita nyari duitnya jadi nggak dapat pahala. Ya, paham Pak ya? Siap. Sudah? Nomor poin pertama sudah jelas ya? Nah, sekarang poin kedua. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanya langsung saja ditanya seperti ya Pak Asep dulu. Yang poin ke-8, poin ke-8 Poin ke-8 ya. Ambisi bisnis muslim ya. Iya. Yang menjadikan apa yang kita. Sedangkan bagaimana Ustaz untuk ambisi-ambisi yang di luar itu Ustaz? Misalnya kita kan dalam bisnis juga harus ngomongin target-target gitu Ustaz. Itu kan ada target kita bekerja juga. Kita Iya. itu ada target juga Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana koordinasinya dengan Iya. ambisi bisnis muslim? Iya, ya nggak apa-apa. Jadi yang penting, jadi ini kan tadi saya bilang nomor 8, ambisi pembisnis muslim itu adalah bagaimana hartanya menjadi berkah. Nah ini, jadi gini Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, 7 halaman ini masuknya ke tauhid dan ke akhlak. Ya, nah jadi 7 halaman ini adalah nasihat bekal
bisnis, tapi perspektif tauhid dan akhlak. Ya, ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai dengan 7 halaman ini aja kita nggak belajar ilmu manajer, ya ilmu marketing, nanti ilmu-ilmu yang lainnya jangan sampai kita nggak pelajari. Ya, nah ini 7 halaman ini adalah pondasinya. Ya, pondasi istilah bangunan ya pondasinya, ceker ayamnya, selupnya. Nah ini nih 7 halaman ini. Karena apa? Ini adalah tauhid dan akhlaknya sebagai pembisnis muslim. Nah nanti tinggal ditambah fikihnya. Tambah fikihnya udah selesai, perspektif agamanya selesai. Ya tauhid, akhlak sama fikihnya udah selesai. Ya, nah kalau fikihnya mungkin ya lebih panjang ya. Kalau fikihnya halal haramnya mungkin lebih panjang. Nah, ya jadi nggak ada kontradiksi Pak Asep. Ya, jadi yang penting tetap yang bergelora di hati kita yaitu ambisi yang selalu nyalah di hati kita, yaitu ambisi supaya harta kita berkah. Step-stepnya, target-targetnya, kompetensinya itu tetap harus jelas tertulis. Ya seperti itu ya. Tapi jangan sampai nggak bisa tidur ya. Jangan sampai mikirin target-targetnya itu, jangan sampai nggak bisa tidur. Nah kalau sampai nggak bisa tidur, nah berarti itu ambisi ya. Sampai sakit ya, sampai itu ya kepikiran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dalam dunia dagang ternyata ya kita bergerak capek berkeringat itu nggak secapek dengan orang yang mikir. Ya jadi dalam dunia bekerja ada kaidah bapak-bapak ya, yang penting kita usaha, jangan pikirkan hasil sudah. Yang penting kita usaha, jangan terlalu memaksakan hasil. Nah, hasil itu urusan Allah. Nah, usaha itu baru kewajiban kita. Ya. Dan hasil yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Hasil yang Allah kasih ke kita itu yang terbaik. Allah sudah takdirkan kita sebulan hasilnya segitu. Nah, itu bagi Allah sudah tahu bahwasanya itu hasil yang terbaik. Bisa jadi kalau kita hasilnya lebih besar daripada itu, waduh, ya kagak ngaji dah. Egois, nggak nyapa ke tetangga, nggak senyum, ngelihat orang miskin nggak punya hati, misalnya. Ya jauh dari orang tua, ya nggak punya waktu untuk ngobrol sama keluarga. Tapi kan kalau duitnya pas-pasan ya punya waktu, ya kerjaannya biasa, ada waktu. Semua hasil yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Ya, hasil nanti ada di belakang ya, ada kajian ada kaidahnya. Sudah cukup ya? Cukup? Ya, ada lagi? Yang mencari pahala dan menghindari surga kan? Yang mencari pahala, mencari surga dan menghindari neraka. Iya. Menghindari pahala itu kan juga banyak perintah di Al-Quran menunjukkan itu kan? Iya. Itu tapi kategorinya ikhlasnya masih. Iya. Jadi itu semua ikhlas ya, ikhlas, tapi ikhlasnya masih dibawa mencari keridhaan Allah. Yabtagi wajh Allah itu yang tertinggi. Ya, ibtigha mardatillah itulah yang tertinggi. Yang tertinggi itu adalah supaya Allah cinta kepada kita. Tadi analoginya kepada cinta kepada makhluk. Ya, paham ya? Ya, siap. Nah, sekarang yang kedua ya, ibu-ibu. Poin yang nomor 14 ya. Poin yang ke-14. Nah, ibu-ibu, nasihat kedua ini penting supaya kita punya power, punya semangat ya. Punya semangat. Kenapa yang nomor 2 ini penting? Supaya kita bersemangat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata mencari nafkah itu keutamanya ada 5, Bu. Pak. Keutamanya ada 5. Pertama adalah mencari nafkah adalah ibadah dan dapat pahala. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sholat duha dapat pahala enggak? Sholat duha dapat pahala. Nah, sholat 5 waktu dapat pahala. Baca Al-Quran dapat pahala. Nah, begitu juga dagang. Ibadah. Nah, itu dapat pahala. Nah, sekarang pahalanya, patokannya gimana, Ustaz? Patokannya 3. Ya,
barometer atau apa namanya yang mendatangkan pahalanya itu besar kecilnya, yang menentukan besar kecil pahalanya itu 3. 1, ikhlas. Kan tadi ikhlas sudah dibahas ya. Semakin ikhlas dia kerja, semakin besar pahalanya. Ya, semakin ikhlas dia kerja, semakin besar pahalanya. Jadi orang yang kerja tapi nggak ikhlas ya, tujuannya cuman, kadang-kadang kita kerja itu hampa Pak. Jadi kayak nggak ada spiritnya, kayak udah robot bergerak aja. Kerja karena memang udah setiap hari rutinitas, kadang-kadang nggak punya spirit kita. Nah, jadi kayak robot aja udah bergerak. Ya, karena udah rutinitas. Makanya rutinitas itu bahaya ya. Rutinitas itu bahaya karena kadang-kadang kita spiritnya kosong, kayak robot bergerak sendiri. Nah, bagaimana kita setiap berangkat kerja itu ada spiritnya. Ada spiritnya, yaitu ikhlas. Semakin ikhlas, yaitu semakin pahalanya besar. Ya, seperti itu. Makanya bisa jadi orang yang kerja ya apa namanya di jalan-jalan itu pahalanya jauh lebih besar daripada yang kerjanya di kantor. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, patokan pahalanya itu manfaat. Ya. Jadi salah satu yang menentukan faktor pahalanya adalah faktor manfaat. Jadi simpulannya, yang kerja ya, sehebat apapun Anda bekerja tapi di dunia hiburan. Ya, di dunia hiburan. Nah, itu pahalanya jauh lebih kecil dibandingkan orang yang kerja di dunia pendidikan. Sehebat apapun bisnis Anda, ya, tapi di dunia pakaian misalnya. Di dunia pakaian penting banget itu, bermanfaat sekali. Tapi lebih manfaat mana daripada di dunia pendidikan? Di dunia kesehatan. Intinya, semakin kerjaan kita itu memberikan manfaat, nah maka pahala kita semakin besar. Ya, paham Bu ya? Ustaz, saya dagang makanan, Ustaz, dagang mie ayam, Ustaz. Ini manfaat enggak? Wah, manfaat banget. Ya, dagang juga manfaat ya. Berapa banyak ya ibu-ibu hamil misalnya ngidam mie ayam ya. Datang ketemu beli sama bapak ya, akhirnya itu bermanfaat. Orang lapar banget, seleranya lagi mau ikan, Anda dagang ikan ya, itu manfaat juga sama manfaat. Yang penting jangan sampai meremehkan ya. Jadi intinya, namun semakin bermanfaat semakin dapat pahala. Nah, kemudian yang ketiga adalah lelahnya Pak. Lelahnya. Semakin lelah, maka semakin pahalanya besar. Jadi 3 itu ya. Nah, bagaimana kita supaya berlomba-lomba di 3 ini kita menang? Ya, ikhlas juga, bermanfaat juga, dan juga lelah. Ya, barang siapa walaupun gajinya gede, tapi ikhlas enggak, manfaat enggak, korupsi iya. Manfaat enggak, lelah pun enggak, ya Allah. Makanya jangan sampai kita meremehkan orang yang kerja UMKM di luar itu Pak. Ya Allah, orang yang kerja ya di bawah AC ya, di atas kursi ya, itu pasti pahalanya kecil dibandingkan dengan orang yang dorong gerobak ya, berlari-lari di bawah matahari sejendi, keringetan ngucur ya. Kalau orang yang di kantor apanya yang ngucur Ustaz? Bisa jadi tidur ngiler mungkin, itunya yang ngucur. Kalau orang yang keringatnya ngucur, nah itulah yang pahalanya lebih besar ya. Jadi lagi-lagi mencari nafkah bukan hanya lomba-lomba perbanyak hasil juga nih Pak, tapi perbanyak pahala juga ternyata. Ya, kerja itu ternyata lomba-lomba perbanyak pahala juga seperti itu. Nah, sekarang ibadah keutamaan yang kedua adalah jihad. Tentu jihad Pak ya. Nyari ibadah tuh jihad. Karena jihad berarti jangan curang Pak. Ya, jihad. Ya.
Cari duit itu jihad, makanya jangan pernah curang, jangan pernah menyakiti orang. Ya, jangan pernah sombong, iri, apalagi ya apa namanya ya dengki, gibah dan seterusnya. Kenapa? Karena cari nafkah itu jihad. Kemudian yang ke-16 ya selanjutnya disukai oleh Allah. Hadisnya hadis sahih, innallaha yuhibbul 'abdal muhtarib. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang kerja. Artinya apa? Orang yang nganggur itu paling dibenci Allah. Orang yang nganggur padahal punya kesehatan dan bisa jadi punya modal, ya, punya tenaga dan punya ide, tapi malah dia males-malesan, nganggur. Nah, ini dibenci oleh Allah. Ya. Dibenci oleh Allah, ya. Seperti itu. Orang yang nganggur dan orang-orang yang nganggur, nah ini akal pikirannya, kesehatannya, semuanya imannya ya itu lebih dekat oleh setan. Ya al-batalah nganggur. Rasulullah SAW dan Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang nganggur. Ya, kalau nganggur berarti tenaganya mubazir, waktunya mubazir, otaknya mubazir. Ya, kesehatannya, ya tubuhnya, organ tubuhnya yang Allah berikan itu semuanya mubazir jadinya. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, tapi kalau kita bergerak, ya walaupun hasilnya tidak seberapa, nah itu berarti kita mensyukuri nikmat Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, kemudian Bapak-bapak, nomor 17 nih penting nih, Pak. Nomor 17 ya, yaitu ya nomor 17, dengan kita bekerja, harta yang kita peroleh dari bekerja itu jauh lebih baik dibandingkan yang dikasih orang. Jadi kata Rasulullah SAW berkata, ma'akala ahadun ta'aman, tidak ada seseorang memakan suatu makanan qattu khairun yang lebih baik min an ya'kula min amali yadih, melebihi makanan yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Jadi ibu-ibu ya kalau ditanya ya lebih baik mana nih? Ini makan soto nih ya, makan soto. Lebih baik mana? Hasil keringat sendiri apa ditraktir sama teman? Ya, lebih baik mana, Bu? Ya, ini ibu-ibu biasanya paling suka bakso. Ibu-ibu bakso ya, yang gede ya, baksonya bakso beranak misalnya, Bu. Baksonya yang ibu suka banget ya. Ya. Itu lebih enak mana, Bu, rasanya, Bu? Pakai duit sendiri bayar ya apa ditraktir sama teman, Bu? Ya kebanyakan kita ya wataknya masih watak gratisan. Watak lebih suka gratis, lebih suka ditraktir. Nah, jarang di antara kita yang wataknya watak mentraktir. Ya, rata-rata ya kita masih iri sama orang yang ditraktir. Seharusnya kita irinya sama orang yang mentraktir. Ya Allah, kok bisa dia mentraktir ya? Ya Allah, ana yang minder nih ditraktir terus nggak pernah mentraktir. Nah, kata Rasulullah apa? Barang yang langsung kita produksi langsung itu lebih berkah dibandingkan yang proses produksinya lebih jauh dari kita. Ya, misalnya makanan bikinan istri apa beli di luar lebih afdalnya? Kita harus meyakini rizki itu adalah urusan Allah. Ya, adalah urusan Allah dalam 3 perkara. 1, Allah lah yang ngejamin. Jadi masalah rizki, 1, Allah lah yang menjamin. 2, Allah lah yang membagi. 3 adalah Allah lah yang menentukan jumlahnya. Ya, jadi Bapak-bapak, tadi saya bilang apa? Ini nomor 5 nasihatnya, nasihat tauhid, Pak ya. Nomor 4 halaman 4, nomor kelima, nasihat kelima ya. Rizki itu 1 dijamin oleh Allah. 2 apa? Yang membagikan
Allah. Nah, yang ketiga apa? Yang menentukan jumlahnya. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin bahwasanya rezeki kita dijamin oleh Allah, terus yang ngebagikan juga Allah, nah kemudian yang menentukan jumlahnya juga Allah, ya udah Pak, insya Allah kita kerjanya anti stres insya Allah Pak. Ya, karena tauhidnya sudah ada dalam hati ya. Jadi yakin bahwasanya Allah Subhanahu, nomor 27 Pak ya, poin nomor 27, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin dan membagi rezeki semua makhluk. Nomor 28, ridho dan menerima keniscayaan bahwa rezeki harta manusia tidaklah sama walaupun satu tempat Pak. Jadi kerjanya di satu tempat, kemudian waktunya sama, kemudian pekerjaannya sama, usahanya sama, alatnya sama, modelnya sama, modalnya juga sama, partnernya sama, atasannya sama, kadang-kadang gajinya beda. Kalau kita nggak ada tauhid Pak, jadi stres. Ya, kalau kita nggak ada tauhidnya, maka akan pusing. Nah, kemudian nomor 29, menanam tauhid dan mematrikan tawakal dalam hati. Nah, kemudian, ini yang terpenting, nomor 30 Pak. Ini penting nih. Harus memahami dan meyakini bahwasanya rezeki itu bukan hanya yang masuk perut dan masuk dompet Pak. Ya, rezeki itu bukan hanya yang masuk perut dan dompet, tapi rezeki juga adalah yang masuk ke akal dan ke hati. Nah, itu juga rezeki. Bahkan itu rezeki yang paling utama. Ya, rezeki yang masuk ke hati, rezeki yang masuk ke akal, ya kita baca, kita ngaji, kita belajar, nah itu juga rezeki. Ya, kita bercanda ya bersama keluarga, ngumpul, tertawa bareng, nah itu juga rezeki. Keluarga itu juga rezeki. Ya, jadi barang siapa yang rezeki hartanya pas-pasan, jangan bersedih. Rezeki Allah masih banyak. Rezeki sehat, rezeki umur, nah itu semuanya rezeki. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasannya. Mangga silakan kalau ada yang bertanya. Ya, mangga. Yang nomor 28 30 agak lumayan dalam prakteknya nih Ustaz. Iya. Ngalamin kan. Iya. Ya kan kita kadang-kadang suka ngeluh tanpa Iya. sadar. Iya. Oh, kenapa ya gitu? Iya. Ini sama Iya. sama tapi kok beda. Iya. Dalam prakteknya dan bagaimana Ustaz solusinya untuk kita menguatkan. Iya. Ya, nah jadi tadi Pak Asep bertanya, ini nomor 28 sama 29 susah meraktekinnya. Nomor 28 sama 29 sama 30 ini susah meraktekinnya. Bagaimana supaya kita lebih mudah meraktekannya? Caranya adalah dengan yakin apa yang diberikan oleh Allah itu ada yang terbaik buat kita. Ya, jangan hasut, jangan iri. Ya, nih satu angkatan dulu kuliahnya misalnya. Satu angkatan kuliahnya dulu atau SMA-nya bareng dulu. Cuman dia udah terkenal. Dia udah punya mobil, udah punya rumah, udah mapan lah. Nah, kita rumahnya tipe S8 lah. Ya. Bu, S8 apa tuh, Bu? Ya, sangat sempit, sangat sederhana, sana sini susah selonjor ya. Ya, sempit ya, seperti itu. Nah, ini gimana nih cara mempraktekin nomor 28, 29, 30-nya? Ya, kita harus yakin bahwasanya yang Allah kasih itu adalah yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau kita jadi orang lain bakalan menjadi buruk. Ya, seperti itu. Ya. Ya, cukup sekian. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ya. Ada yang bertanya ya? Kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, ini pas setengah materi ya. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tadi tuh videonya sedikit kepotong, mungkin yang tadi ulang. Nah, set kita Yang setiga. Oh di iya. depan ini. Oh iya, siap. Biar kami set. Nah, siap. Betul-betul lagi.